Halo kawan semuanya, berjumpa lagi di channel Lestariken. Kali ini kita akan melanjutkan part 2 latihan soal persiapan UTBK Geografi. Nah, ini untuk persiapan teman-teman menuju UTBK tahun 2022 yang akan terlaksana beberapa bulan lagi. Oke, semoga ini dapat membantu teman-teman semuanya kelas 12 SMA hari ini yang mempersiapkan diri menuju UTBK. Oke, kita kali ini pada part 2, nanti akan disambung lagi ke part 3, 4, 5, sampai seterusnya. Jadi jangan lewatkan setiap uploadan dari channel Lestariken. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal. Oke, kita mulai nomor 1. Soal nomor 1. Ciri-ciri tumbuhan di Indonesia bagian barat dengan iklim AF adalah. Nah, ini kita melihat pada persebaran flora Indonesia. Dibagi menjadi 3, yaitu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Di mana Indonesia bagian barat itu iklimnya tropis basah atau iklim AF ya. Lalu Indonesia Tengah itu tropis sedang atau AM, lalu Indonesia Timur itu iklim kering atau AW. Nah, kita lihat yang pertama, Indonesia bagian barat itu kurang lebih karakteristiknya adalah curah hujan lebih dari 60 mm per bulan. Pohonnya besar, tinggi, dan berdaun lebat, punya kanopi. Lalu yang Indonesia bagian tengah itu curah hujannya kurang dari 60 mm per bulan. Vegetasi yang tumbuh adalah vegetasi yang punya asosiasi pada daerah yang panas dan kering. Contohnya adalah vegetasi sabana dan stepa di Nusa Tenggara. Lalu Indonesia Timur atau AW yang berupa iklim kering itu curah hujannya kurang dari 60 mm juga. Wilayah Indonesia Timur berupa hutan sabana dengan ciri-ciri padang rumput, semak, dan pohon-pohon rendah. Nah, di soal adalah iklim AF, jadi cukup jelas bahwasanya itu karakteristik dari hutan yang ada di Indonesia Barat atau tumbuhan di Indonesia Barat. Jadi dengan ciri-ciri curah hujan rata-rata kurang lebih 60 mm per bulan. Pohonnya besar, tinggi, dan berdaun lebat. Oke, juga terdapat banyak tumbuhan merambat dan tumbuhan epifit. Contohnya pakis dan anggrek ya. Oke, jadi jelas di sini jawabannya adalah yang C ya, didominasi pohon berdaun lebat. Lanjut, nomor 2. Pola sektoral yang digambarkan pada teori sektoral terjadi karena pengaruh. Oke, kita berbicara tentang teori sektoral oleh Hommerhoid. Bahwasanya ada 2 penekanan. Yang pertama, perkembangan kota itu tidak teratur secara konsentris, sebagaimana dikemukakan oleh W.W. Burgess ya, dengan teori konsentrisnya, tetapi membentuk sektor-sektor yang lebih bebas. Lalu yang kedua, perkembangan kota dipengaruhi oleh jaringan jalan yang memadai seperti rel kereta api dan jalan raya. Nah, kita bisa lihat gambar di sini bahwasanya perkembangan kota itu mengarah keluar atau lebih bebas ya. Nomor 1 adalah CBD sampai nomor 5 ya, bisa dilihat. Nomor 2 itu adalah industri atau perdagangan di mana perkembangannya itu mengarah keluar, tidak melingkar seperti konsentris. Nah, di Hommerhoid juga dinyatakan bahwa harga tanah itu mempengaruhi dari perkembangan kota. Contohnya nomor 2, industri atau perdagangan itu menempati tanah dengan harga yang paling tinggi karena menyesuaikan dengan kebutuhan dari perdagangan tadi. Jadi jelas jawabannya di sini adalah teori sektoral terjadi karena pengaruh yang C ya, harga sewa tanah dan pola jaringan yang ada. Nomor 3, erosi tanah di Parantritis yang membentuk cekungan antar gumuk pasir adalah. Oke, ini adalah jenis erosi. Ada ablasi, yaitu erosi karena air yang mengalir, kemudian abrasi, erosi karena gelombang air laut, kemudian eksarasi,
erosi karena gletser atau es. Lalu yang keempat ada erosi karena angin. Nah, ini ada dua ya. Ini mirip ya teman-teman. Ada deflasi sama korosi. Keduanya sama karena tenaga angin. Tapi bedanya di sini. Kalau deflasi itu angin yang bertiup menghempaskan partikel tanah. Jadi anginnya itu meniupkan istilahnya. Meniupkan atau membawa partikel tanah yang kecil atau yang paling ringan dibawa ke tempat lain. Kalau korosi adalah angin yang meniup batuan, tapi anginnya tadi membawa partikel tanah atau batuan yang nanti menghantam batuan tadi. Nah, contohnya adalah terbentuknya batuan jamur ya. Itu kan yang bagian bawah itu kan kecil, yang atas itu besar. Nah, yang bawah itu adalah karena hempasan angin yang membawa partikel tanah, sehingga terjadi benturan atau menghantam batuan tadi yang besar tadi, sehingga lama-kelamaan dia akan keropos ya, atau massa batuannya itu hancur sehingga menjadi lebih kecil. Nah, itu adalah yang korosi. Kalau deflasi hanya angin yang meniupkan atau menghempaskan partikel. Kalau korosi itu anginnya tadi itu mengandung partikel atau pasir ataupun debu ya. Jadi kalau di sini soalnya adalah erosi di parantritis yang membentuk cekungan, berarti dia adalah yang deflasi ya teman-teman. Dia tidak membawa partikel tanah, tapi hanya meniupkan, sehingga membentuk cekungan di antara gumuk pasir yang sudah terbentuk. Nomor 4. Siklus hidrologi merupakan suatu sistem yang dinamis dan tertutup, di mana terdapat proses berikut, kecuali. Nah, ini materi hidrosfer, di mana ada siklus hidrologi. Simpelnya adalah dari laut, misalnya dari laut itu terjadi penguapan, kemudian terjadi kondensasi membentuk awan, kemudian turun menjadi hujan atau presipitasi ke tanah. Jadi kurang lebih kalau panjangnya itu ada presipitasi, evaporasi atau penguapan, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, hingga aliran sungai. Jadi yang A itu jelas bagian dari siklus hidrologi. Lalu konveksi itu bukan ya. Konveksi itu adalah perpindahan panas. Yang C, presipitasi adalah hujan. Dan D, perkolasi adalah masuknya air ke bagian atau batuan yang lebih dalam. Lalu transpirasi adalah penguapan oleh tumbuhan. Jadi jelas jawabannya adalah yang B, konveksi ya teman-teman. Karena itu adalah perpindahan panas, bukan bagian dari siklus hidrologi. Nomor 5, kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik di kota bagi penduduk berusia muda di pedesaan merupakan faktor. Oke, ini kita berbicara tentang urbanisasi ya, dari desa ke kota, bahwasanya ada faktor pendorong dari desa dan juga ada faktor penarik dari kota yang menyebabkan adanya laju yang tinggi perpindahan manusia dari desa menuju ke kota. Nah, beberapa faktor pendorong dari desa misalnya adalah terbatasnya kesempatan kerja di desa dan upah yang rendah. Lalu yang kedua, fasilitas infrastruktur kehidupan di desa yang kurang tersedia. Lalu tanah pertanian di desa banyak yang sudah tidak produktif karena tidak subur atau kekeringan. Lalu kehidupan pedesaan lebih monoton. Atau mungkin karena adanya kemarau panjang dan wabah penyakit. Lalu ada faktor penarik yang memperkuat laju urbanisasi adalah kesempatan kerja di kota lebih banyak. Lalu upah kerja yang tinggi, kota sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Lalu beragam fasilitas kehidupan di kota seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan pusat perbelanjaan. Nah, di soal adalah kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik di kota, sehingga jelas itu masuk pada faktor penarik dari kota. Oke ya, jadi jawabannya yang B, penarik migrasi. Nomor 6. Meluasnya wilayah terbangun di sekitar kota-kota besar di Indonesia merupakan dampak dari interaksi dengan daerah sekitarnya. Oke, jelas.
kota dia berinteraksi dengan wilayah sekitarnya, entah kota ataupun desa. Nah, kita lihat misalnya interaksi desa kota itu kan adanya pergerakan barang, gagasan, atau informasi, dan manusia. Nah, kita bisa lihat gambarnya itu adalah zona interaksi antara desa dengan kota, di mana dari city atau pusat kota hingga rural atau pedesaan. Nah, di situ ada ciri-ciri masing-masing. Nah, terkait dengan wilayah terbangun, misalnya di wilayah suburban itu kan, di mana batas kota itu punya ciri fisik yang sama dengan ciri fisik kota, sehingga tidak ada bedanya. Daerah misalnya Surabaya di ujung dengan Surabaya tengah itu sama. Bahkan di luar Surabaya itu sudah sama. Secara fisik itu tidak bisa membedakan mana batas kota Surabaya, mana di luar Surabaya. Nah, itu artinya bahwasanya pembangunan kota besar, itu sudah melebihi batas administrasinya. Karena secara utuh kota tadi itu sudah terbangun semuanya, sehingga daerah sekitarnya itu yang mulai ikut terbangun. Nah, jadi jelas pernyataannya dia benar. Sebab perluasan wilayah urban di kota besar ditandai dengan adanya pembangunan yang telah melampaui batas administrasi kota. Nah, ini juga benar ya. Karena pada dasarnya perkembangan dari pusat atau pembangunan dari pusat akan mengarah keluar terus, sehingga nanti semuanya juga ikut terbangun. Jadi benar-benar berhubungan, jawabannya yang A. Nomor 7. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Oke, ini kita berbicara tentang unsur interpretasi citra. Ada 10. Nah, kita fokus pada tekstur. Bahwasanya tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra yang dinyatakan dengan istilah kasar, sedang, dan halus. Nah, contohnya hutan itu dia teksturnya kasar, belukar itu sedang, dan semak bertekstur halus. Karena hutan itu kan ketinggiannya itu kan variatif ya, atau homogen, tidak sama. Ada yang tinggi, sedang, atau rendah vegetasinya, sehingga ketika ditangkap oleh sensor itu nampak teksturnya dia kasar. Lalu belukar dia sedang, lalu semak itu halus karena ketinggiannya itu kan sama dia. Tidak terlalu berbeda tinggi tumbuhan pada semak atau tinggi semaknya sendiri itu. Contoh lain adalah padi yang dia halus, tebu dia sedang, dan pekarangan yang dia teksturnya kasar. Nah, jadi tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra itu dia benar. Sebab hutan bertekstur halus, belukar bertekstur sedang, dan semak bertekstur kasar. Nah, ini salah ya. Harusnya hutan dia teksturnya kasar. Kebalik, di sini semak dia kasar. Harusnya semak itu dia halus. Jadi benar salah jawabannya yang C. Lanjut nomor 8. Strategi dalam perencanaan pembangunan menurut teori kutub pertumbuhan adalah, oke, ini menurut Perox ya, teori kutub pertumbuhan atau growth pulse theory, bahwasanya pembangunan itu tidak terjadi secara serentak, tapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan yang berbeda. Nah, sedangkan daerah yang maju itu disebut dengan pusat pertumbuhan. Daerah yang belum maju disebut dengan pinggiran. Nah, lalu wilayah yang dijadikan pusat pembangunan disebut dengan kutub pertumbuhan. Jadi kutub pertumbuhan itu sebagai pusat itu punya fungsi untuk mengembangkan daerah di sekitarnya atau membantu pengembangan daerah di sekitarnya. Jadi jawabannya nomor 1 dia salah ya. Peningkatan pelayanan masyarakat. Yang kedua, pengembangan pusat pelayanan di desa juga kurang tepat. Yang ketiga, pengusulan kegiatan dari daerah ke pusat itu juga kurang tepat. Yang keempat, pembangunan dari pusat ke pinggiran. Nah, ini yang paling sesuai dengan teori kutub pertumbuhan. Bahwasanya pembangunan itu dari pusat atau kutub pertumbuhan yang nanti akan melebar ke sekitarnya atau ke pinggirannya yang belum maju dibandingkan daerah kutub pertumbuhan itu sendiri. Jadi jawabannya hanya 4 saja atau D.
Lanjut nomor 9. Faktor utama yang menentukan perolehan devisa dalam pariwisata di Indonesia adalah ini terkait dengan daya tarik utama destinasi wisata itu ada istilahnya 3A ya, ada atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Kalau atraksi itu sesuatu yang ditawarkan atau yang dinikmati oleh wisatawan, entah itu yang alam ataupun buatan. Bisa budaya, bisa kreativitas masyarakat, dan sebagainya. Itu kalau buatan. Kalau alam berarti yang tersedia oleh alam itu sendiri. Entah itu air terjun, atau pantai, dan sebagainya. Lalu ada amenitas. Itu adalah fasilitas pendukung. Ini yang mendukung kenyamanan dari wisatawan itu, sehingga dia senang atau tertarik untuk datang. Seperti hotel, restoran, kemudian tempat souvenir, dan sebagainya. Lalu aksesibilitas, ini terkait dengan dua hal ya. Kalau aksesibilitas ini terkait dengan kemudahan informasi dan kemudahan transportasi. Oke, itu 3A, atraksi, amenitas, dan aksesibilitas yang menjadi daya tarik utama dari sebuah destinasi wisata. Jadi jawabannya nomor 1 atraksi, benar. Keragaman kuliner juga benar. Itu terkait dengan amenitas. Lalu aksesibilitas juga benar. Keragaman budaya terkait juga dengan atraksi. Jadi benar semua, jawabannya yang E. Nomor 10. Dari satu lembar peta penggunaan tanah dapat diidentifikasi. Nah, bayangkan kalau kita punya peta penggunaan tanah, itu ada beberapa informasi yang dapat kita ambil. Misalnya, informasi pemanfaatan lahan. Karena di situ akan nampak, oh ini untuk lahan pertanian, ini pemukiman, dan sebagainya. Lalu yang kedua, karakteristik desa atau kota. Lalu yang ketiga, pola pemukiman desa, apakah itu memanjang, kemudian berkelompok, dan sebagainya. Lalu yang keempat, pola keruangan kota. Berarti jawabannya yang pertama, mata pencaharian penduduk. Nah, itu kan dapat dilihat dari karakteristik atau pola pemukiman desa ya, apakah dia itu dekat dengan pantai atau sebagainya. Lalu yang kedua, pendapatan penduduk, itu salah. Pendapatan penduduk harusnya dapat digali melalui survei. Lalu yang ketiga, karakteristik wilayah desa atau kota. Benar ya. Lalu yang keempat, gaya hidup penduduk itu juga dapat didapatkan melalui survei. Jadi yang benar 1 dan 3 atau B. Oke, itu teman-teman 10 soal untuk part 2 ini. Kita akan sambung pada part 3. Part 4, dan sebagainya. Oke, semoga ini dapat membantu. Diskusi sangat terbuka di kolom komentar, silakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan salam sukses.